Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث الثاني عشر, hadis yang ke-12. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Temanya ialah mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat segala-galanya. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pula keimanannya. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kulli khair. Naam, wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan setiap mereka memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang mendatangkan manfaat bagimu. Dan memintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah engkau loyo atau lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Dan jika Anda mendapat musibah, maka jangan berkata seandainya aku melakukan demikian, niscaya tidak akan demikian atau akan demikian. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tetapi katakanlah, semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan dilaksanakannya. Fa innal law taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya saya begini akan begini tadi membuka peluang
untuk syaitan dalam menggoda kita. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Khanafitina azakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, syarahnya kitab Jawami'ul Akhbar, menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang cukup rinci. Sehingga pada kesempatan ini kita fokuskan untuk membaca penjelasan beliau yang sangat terperinci, sehingga kita bisa mengambil banyak faedah dari beliau. Naam. Hadal hadis ishtamal ala usulin azimah wa kalimatin jami'ah. Hadis ini mencakup banyak perkara-perkara prinsip yang agung dan juga banyak pernyataan-pernyataan yang memiliki faedah yang umum. Faminha, di antaranya isbatul mahabbah sifat lillah. Di dalam hadis ini kita menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah itu mencintai. Nah, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Nah, termasuk sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pernyataan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Ahabbu ila Allah. Lebih Allah cintai. Berarti Allah itu mencintai hamba yang Allah cintai. Itu berarti Allah memiliki sifat apa ini? Mahabbah. Mencintai. Tentunya cara mencintai Allah tidak sama dengan cara hamba mencintai hamba atau hamba mencintai Allah. Naam. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sebagai bantahan bagi orang Jahmiyah yang memang tidak percaya dengan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bantahan terhadap orang-orang Maturidiyah atau Asy'ariyah yang tidak percaya dengan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu hanya menetapkan sebagian kecil sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan, menolak sebagian besar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasannya ya cukup klasik dan lucu. Kurang jauh akarnya. Sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang paling berakal dan niatnya baik. Apa alasan mereka? Mereka beralasan, kami tolak banyak sifat yang seharusnya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala baik dalam Quran maupun dalam hadis, semata-mata kami tidak menginginkan Allah diserupakan dengan makhluknya. Kalau Allah mencintai hamba, seolah-olah Allah itu sifatnya sama dengan hamba yang juga mencintai yang lainnya. Nah, kalau kita tanya kepada mereka, kenapa kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa ini? Al-Qudrah. Allah itu punya kekuasaan, ya. Sifat kudrah, kuasa. Nah, bukankah hamba juga punya kekuasaan? Kenapa enggak kalian tolak sekalian? Sebagaimana kalian menolak sifat mahabbah juga. Jawabnya, loh, kan beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya. Kalian itu aneh. Kami menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala
dengan dalil yang jelas, yang sahih. Dan kami juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kecintaan Allah kepada makhluknya tidak sama dengan kecintaan makhluk terhadap sama makhluk atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalian kalau menetapkan sifat kuasa bagi Allah Al-Qudrah juga beralasan dengan catatan tidak sama dengan sifat Qudrah yang dimiliki oleh makhluknya. Terus apa alasan utama kalian menolak sifat mahabbah dan menerima sifat Qudrah? Nah, mereka hanya diam serbu bahasa, mutar lagi. Ya, kami ingin supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tak tutup kamu ya. Nah, ketak. Emangnya kami Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian kami menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Lah, tidak demikian. Sehingga kalau kita amat-amati orang Asy'ariyah itu, mereka itu separuh Jahmiyah, separuh Mu'tazilah. Nah, kadzalika. Tapi ingin disebut sebagai Ahlus Sunnah. Separuh Jahmiyah, separuh Mu'tazilah. Kenapa saya sampaikan demikian? Mereka suka menolak sifat Allah, meniru Jahmiyah yang suka menolak sifat Allah. Kemudian yang kedua, mereka menetapkan sebagian sifat Allah dengan akal mereka. Itu meniru gayanya siapa? Mu'tazilah. Nah, jadi enggak ada kemiripan sama sekali antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah. Nah, sekalipun mereka mengaku dirinya sebagai apa ini? Ahlussunnah wal Jamaah. Pengakuan tanpa bukti tidak ada artinya. Nah, barakallahu fikum. Ini disebutkan karena memang banyak yang menentang sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan annal imana yashmulul aqaid al-qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Naam. Termasuk kandungan hadis ini ialah kita mengimani bahwasanya keyakinan itu mencakup atau iman itu mencakup keyakinan hati, mencakup ucapan dan perbuatan sebagaimana pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu enggak semata-mata keyakinan dalam hati, tapi ucapan kita yang baik sesuai dengan syariat termasuk keimanan. Perbuatan anggota badan kita yang zahir yang baik sesuai dengan syariat termasuk jenis keimanan. Dari mana kita mengambil faedah ini dari hadis? Jawabannya ialah al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if. Nah, kalau ditanya dari mana kita tahu mukmin itu kuat dan mukmin itu lemah? Kalau dari hati mereka kita enggak akan tahu, ya. Nah, tentu dengan perbuatan dan ucapan mereka. Yang dengan itu ternyata dinilai sebagai seorang mukmin. Berarti perbuatan dan ucapan termasuk keimanan. Nah, kadzalika. Ini juga membantah pendapat kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan dalam hati saja, tidak pakai ucapan dan perbuatan, ya, cukup dengan hati saja. Salah. Nah, kadzalik. Selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi
Dan siapakah yang dimaksud dengan al-mu'minul dhaif? Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Naam. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Faman qama biha haqqal qiyam wa kammala nafsahu bil ilmin nafi'i wal 'amali shalih wa kammala ghayrahu bit tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr fa huwal mu'minul qawiyyul ladzi haza a'la maratibil iman wa man lam yasil ila hadhil martabah fa huwal mu'minudz dhaif." Orang yang melaksanakan cabang-cabang keimanan dengan sebaik-baiknya, kemudian menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, kemudian menyempurnakan orang lain dengan cara menasihati mereka dengan cara yang benar dan menasihati mereka untuk sabar, maka orang ini adalah mukmin yang kuat yang mencapai derajat tertinggi dalam keimanan. Dan barang siapa yang tidak sampai pada tingkatan ini, maka dia disebut mukmin yang lemah. Jadi kalau kita simpulkan penjelasan beliau rahimahullah, telah jelas bagi kita bahwasanya mukmin yang kuat itu ialah mukmin yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan cabang-cabang keimanan. Baik yang berkaitan dengan keyakinan hati, ucapan atau perbuatan. Yang kedua, al-ilmu nafi'. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Memahami ilmu agama ini dengan baik. Yang ketiga, al-amalu salih. Dia terkenal baik amalnya, suka beramal saleh. Kemudian atawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Dia melaksanakan dakwah ilallah, memberi nasihat dengan kebenaran dan memberi nasihat dengan apa ini? Kesabaran. Masya Allah. Dengan ciri-ciri itu kita bisa bercermin. Kita ini mukmin yang kuat atau yang lemah. Ya. Nah, cabang-cabang keimanan banyak. Yani semua amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita menghiasi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama. Nah, paham ilmu agama dengan baik. Kemudian kita rajin beramal saleh. Kemudian kita semangat dalam berdakwah ilallah dengan cara yang benar, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, Masya Allah, singkat cirinya, cuma sulit didapatinya. Ya, nah, bagi yang tidak punya ciri-ciri ini atau hanya memiliki sebagian, maka dikatakan mukmin yang lemah atau ya tengah-tengah lah. Yang penting belum kuat. Kalau ciri-ciri tadi dipenuhi semua, baru dikatakan mukmin qawi. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Tapi kalau memiliki sebagian saja, ya al-mu'min al-mutawassit, mukmin yang tengah-tengah lah, ya. Nah, enggak terlalu kuat, ya enggak terlalu lemah, ya. Nah, sedang-sedang. Ya. Kalau enggak memiliki ciri-ciri itu semua, na'am, mukmin yang apa ini? Lemah. Kadzalika. Orangnya plongo, enggak ngerti apa-apa. Ini halal apa haram enggak tahu bagaimana cara salat yang benar, wudu yang benar, enggak tahu halal haram.
nggak ngerti agama sama sekali ya. Nah, kalau nggak ngerti agama sama sekali, bagaimana amalnya? Ya nggak solih, tapi tolih. Dia nggak tahu amalnya itu benar apa salah. Yang penting ngerjakan saja. Ya, nah, kata nih, terus dakwah ya nggak bisa. Dakwah pakai apa? Nggak ngerti apa-apa. Ya, nah, kata nih, ini mukmin yang lemah. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti kita kemudian menganggap diri kita sebagai mukmin yang kuat, tidak. Tapi hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Tidak meremehkan orang lain. Kamu itu al-mu'min dhaif. Ana al-mu'minul qawi. Jangan begitu. Tapi kesimpulan yang baik ialah hadis ini sebagai motivasi dan cambuk bagi kita supaya kita itu menjadi mukmin yang kuat. Naam, yang tentunya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya tadi itu. Naam, laksanakan dengan penuh istiqomahan, maka Anda akan menjadi apa ini? Mukmin yang kuat. Dalam bahasa Al-Quran apa ini? Mukmin haqqah. Mukmin yang sebenarnya, mukmin sejati. Dalam hadis al-mu'minul qawi. Mukmin yang kuat. Nah, kadzalika. Kalau ada yang bertanya, tadi kok bilang baik fisik atau mentalnya juga dibahas-bahas tadi. Nah, itu tawafik saja. Karena orang yang fisiknya kuat akan bisa melaksanakan banyak kewajiban-kewajiban syariat. Sedangkan orang yang fisiknya lemah, banyak sekali kewajiban-kewajiban syariat yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, kan tadi. Ya kan? Sakit-sakitan, ya. Nah, sehingga banyak amal-amal yang harusnya bisa dilaksanakan, dia nggak bisa melaksanakannya. Sedangkan yang kuat-kuat bisa apa ini? Melaksanakannya. Nah, barakallahu. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Wa hadza min adillati salaf ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Wa dzalika bihasbi ulumil iman wa ma'arifihi wa bihasbi a'malihi. Wa hadha al-asl qad dala 'ala al-kitab wa sunnah fi mawadhi' katsirah. Hadis ini menjadi dalil bagi salaf salih, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tergantung bagaimana kita dalam mengilmui dan mengenal keimanan kita, tergantung amalannya, ya. Dan prinsip ini juga ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah di banyak tempat. Nah, mana dalilnya? Al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ilallah minal mu'min adh-dha'if. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Itu berarti ada yang bertambah imannya, ada yang berkurang imannya. Tak mungkin kalau imannya itu semuanya sama. Terus dibeda-bedakan, ada yang kuat, ada yang lemah. Kan nggak mungkin. Berarti ada perbedaan semacam itu. Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagi yang imannya kuat, berarti imannya terus bertambah. Kalau imannya lemah, berarti semakin apa ini? Berkurang. Wahakada. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sebagai bantahan bagi yang berpendapat iman itu tidak bisa berkurang. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ya sudah, iman tetap. Sehingga imannya para nabi dan rasul itu sama dengan imannya ahlul ma'asi. Ya. Nah, itu termasuk ucapan yang batil. Cari-cari masalah. Ya. Nah, secara logika saja nggak logis. Ditambah lagi dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah,
menegaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara pengaruh yang mengatakan iman itu ya tetap saja sama. Enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Pengaruhnya apa coba? Hah? Ya, kalau sudah masuk Islam itu enggak bisa kafir lagi. Kecuali kalau dia sendiri yang menyatakan diri keluar dari Islam. Jadi kalau dia melakukan perbuatan kufur atau kesyirikan, asalkan dia meyakini dan mengimani Allah sebagai Tuhannya, ya sudah cukup, sama dengan yang tidak melaksanakan kesyirikan kufuran. Ya. Nah, nama imannya masih, nama Islamnya masih nggak berpengaruh sama sekali dengan tindakan-tindakan kesyirikan atau kekufuran. Allahul musta'an. Nah, ini pengaruh yang jelek. Sehingga gak ada yang kemudian divonis murtad, itu gak ada. Kecuali kalau dia sendiri yang pindah agama. Ya, nah, padahal hukum masalah murtad dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, di semua madhab membahas kitab masalah itu. Bab masalah murtad. Kapan orang itu dikatakan murtad dari agama, kapan tidak. Sekalipun orangnya tidak mengendaki keluar dari agama Islam, tapi dengan perbuatannya atau keyakinannya dan dengan segala macam syarat-syarat yang telah ditentukan, telah sampai pada tingkat dia harus divonis murtad, ya sudah. Mau nggak mau dia dikatakan apa ini? Murtad. Barakallahu. Nah, kemudian disebutkan wa fi kullin khair, dan masing-masing punya kebaikan. Maksudnya mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah tadi, masing-masing itu kadang-kadang punya kebaikan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Mukminnya memang lemah, tapi dia dalam satu sisi itu bisa melakukan. Contohnya apa? Dia kaya, infaknya banyak. Mukmin yang kuat, miskin, sehingga nggak bisa berinfak sama dia, sama seperti yang mukmin yang lemah tadi itu imannya. Nah, ini faedah bahwasanya kebaikan baik yang dimiliki oleh orang mukmin yang kuat atau yang lemah itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya, punya kebaikan sendiri-sendiri, ya, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sekalipun demikian, ya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mukmin yang kuat, ya. Saya contohkan tadi itu. Dia itu mukmin yang baik, enggak ngerti agama, ya. Ya enggak bisa dakwah dan sebagainya. Tapi kalau soal infak, Masya Allah, dia itu tangan emas, istilahnya itu ya. Tangannya itu keluar dari tangannya itu emas. Padahal dia itu orang awam, nggak tahu agama apa-apa, samalanya ya kayak gitu modelnya, ya. Nah, ya kan? Dakwah ya nggak dakwah apa. Tapi dari soal ini dia itu Masya Allah bantu masjid, bantu dakwah besar sekali. Nah, sementara yang mukmin yang kuat ada yang mungkin nggak punya semangat seperti itu karena nggak punya, ya. Nah, kadzalika nggak punya yang diinfakkan. Namanya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa fi kullin khair. Masing-masing punya kebaikan tersendiri. Nah, wa fi hadzal hadits anna al-mu'minina yatafawatuna fil khairiyah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu
berbeda-beda dalam masalah kebaikan. Bertingkat-tingkat. Naam. Wa yajma'uhum thalathatu aqsam. Dan mereka itu kalau dikumpulkan jadi satu, terbagi menjadi 3 kelompok tingkatan. Naam, as-sabiquna ilal khairat wa humul ladina qamu bil wajibat wal mustahabbat wa tarkul muharramat wal makruhat wa fudulil mubahat wa kamalu bima basharuhu min al-amal wa tasafu bi jami'i sifatil kamal. Nah, yang pertama ialah as-sabiqun ilal khairat. Wah, yang unggul dalam kebaikan, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, itu as-sabiqun ilal khairat. Para pelopor kebaikan. Ini tingkatan pertama. Mukmin yang terkuat. Kelompok mukmin yang terkuat. Siapa mereka? Cirinya melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi yang diwajibkan dilaksanakan, yang disunnah-sunnahkan itu dilaksanakan juga. Nah, di amalan-amalan yang sifatnya sunnah tidak wajib itu diamalkan semua. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan perkara yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah. Seandainya yang mubah itu mencoreng nama baiknya ataupun menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan yang makruh atau yang haram. Khawatir terjatuh dalam perbuatan yang makruh atau haram. Ditinggalkan juga. Bukan berarti mengharamkan yang halal, lah, dia tinggalkan karena takut kalau diterjuni akan jatuh kepada tindakan yang haram atau paling tidak makruh. Ya. Contohnya, contohkan saja kerja di sebuah perusahaan. Ya, halal-halal saja kan? Ya kan? Kerja di sebuah perusahaan yang halal kan? Halal kan? Halal. Yang penting produksinya halal. Nah, tapi kalau dia masuk, maka dia akan ditempatkan dalam divisi yang semua anggotanya perempuan, dia sendiri laki-laki. Ayo, ditinggalkan nggak pekerjaannya? Nah, dia tinggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Takut terjatuh pada perkara yang haram. Padahal pada asalnya bekerja di situ apa? Halal, boleh. Perusahaannya miliknya orang Islam, kemudian produksinya juga produk-produk yang halal, ya. Nah, cuma itu dia, tugasnya itu dalam divisi yang di situ itu anggotanya semuanya perempuan, dia sendiri yang laki-laki. Nah, ya, sering kumpul sama-sama, ya, tugas sama-sama, ya. Nah, itu dalam perbuatan ikhtilaf. Padahal hukum asalnya apa ini? Mubah. Ditinggalkan oleh as-sabiqun ilal khairat. Kemudian mereka berusaha untuk menyempurnakan amalnya. Kemudian berusaha untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Yakni akhlaknya baik. Masya Allah. Nah, ini mukmin unggulan itu ya. Nah, kalau kita bercermin dia rasa-rasanya kita ini Masya Allah ya, mau masuk kelas yang ini itu tersiok-siok. Ini kelasnya para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, ya, a'immah al-mustahidun, ya, na'am.
Kalau kita, wallahu ta'ala bissawab, na'am, jujur-jujuran saja. Untuk mencari as-sabiqun ilal khairat di saat ini, di zaman sekarang ini, termasuk pencarian yang langka. Nah, bayangkan, yang wajib dilaksanakan semua. Yang sunnah dilaksanakan semua. Nah, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah tapi menjatuhkan dirinya, menyebabkan dia nanti terseret dalam perbuatan yang haram dan yang makruh, ditinggalkan juga. Nah, itu sulit itu. Nah, hal itu, Masya Allah, benar-benar dilaksanakan, benar-benar kalian di rumah, ya. Nah, duduk di kursi sambil lihat halaman rumah kalian. Nah, ya, kenapa? Ya tuh, nanam singkong, nanam manusia sendiri dia, kata Dika, ya. Nah, iya, ya enggak? Nah, iya, kalau saya senyum-senyum, iya kok ya, rasanya sulit itu, ya, iya kan? Nah, nyenggol gitu aja juga boleh. Nggak boleh sama sekali. Mau masuk kelas as-sabiqun ilal khairat. Nah, ya, berkali nanti pulang semua. Ya, nah, di rumah saja, ya, macam-macam di rumah. Sudah itu kerjanya. Ya, keluar sedikit, ya, entah kerja apa saja, ya, yang penting tuh ada ikatan dengan yang lain, ya. Nah, itu nyenggol itu. Ya. Dari Allahul musta'an. Berat. Khususnya yang itu berarti meninggalkan yang haram sih. Naam, ya. Kalau yang ini budulul muahad, insyaallah berat. Kemudian al-muqtasidun. Ini pertengahan ini. Kelas pertengahan. Yang beriman yang masuk dalam kelas al-muqtasidun alladzina iqtasaru 'alal qiyam bil wajibat wa tarkil mahdhurat. Ya, dia itu yang dilaksanakan cuma yang wajib-wajib saja. Yang sunah-sunah, ya, dia enggak melaksanakannya. Atau mungkin dilaksanakan ya sedikit-sedikit lah, ya. Nah, yang penting kan yang wajib-wajib saya laksanakan, ya, kayak sholat, ya sholat wajib saja, ya. Yang lainnya yang sunah-sunah itu enggak, ya. Nah, sempat sholat wajib saja dijami, enggak boleh telat kerjanya, ya. Nah, kalau sampai telat cat atau dipotong gajinya, ya, dan sebagainya, ya. Hanya wajib-wajib saja yang dilaksanakan, kemudian meninggalkan yang haram-haram saja, ya, yang agak makruh, ya, atau yang tadi itu, ya, tetap saja, ya. Nah, ya, muqtasidun, tengah-tengah, ya. Jangan bilang, apa-apa Ustaz, lumayan, ya, jangan begitu, itu pandangan kalian kayak gitu, itu ya pandangan yang kurang baik, ya. Nah, jadi orang itu yang terbaik, ya. Nah, ya, nah, alhamdulillah muqtasidun. Ya, kalau muqtasidun, ya, kalau ternyata nyinggur yang haram masuk ketiga itu, ya. Jangan meremehkan dan menggampangkan atau bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang makruh atau perkara mubah yang menjatuhkan dirinya pada perkara yang haram atau makruh, maka Anda akan turun kelas. Yakni adz-dzalimuna li anfusihim. Yang biasa mendolimi dirinya sendiri. Alladzina khalatu amalan shalihan wa akhar sayyi'ah. Ya, kadang beramal soleh, ya kadang sedikit-sedikit minggu amal jelek. Kok ada yang bersih Ustaz? Hari-hari ini bersih dari kemaksiatan sedikit, ya enggak bisa makan kita ini, ya. Nah, gini-gini, ya. Nah, sedikit-sedikit lah. Wa adzalimu li anfusihim. Kelas yang paling apa ini? Ya, yang paling jelek. Nah.
Jangan punya kesimpulan yang salah. Enggak Pak Ustaz, yang penting masih mukmin. Allahul musta'an. Kalau bermudah-mudahan terus, maka akan turun lagi kelasnya. Menjadi apa ini? Kafir. Ya kan? Nah, sudah. Habis itu kan kafir, nggak ada lagi. Hah? Ya, yang wajib, yang asalnya dicampur dengan kemaksiatan. Akhirnya yang wajib ditinggalkan semuanya, maksiat penuh. Setelah itu bosan Islam, akhirnya bebas, kafir. Ya sudah itu. Ya, nah. Dikatakan keluar dari keimanan. Allahul musta'an. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, faedah berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Naam. Wasta'in billah. Semangatlah untuk mengerjakan apa saja yang mendatangkan manfaat bagi Anda. Tapi jangan lupa, tetaplah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal umur nafiyah qismani, umurun diniyatun wa umurun dunyawiyah. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua. Perkara agama dan perkara apa ini? Dunia. Nah, memang kita ini di dunia, di samping butuh agama juga butuh apa ini? Dunia. Nah, butuh dunia. Perkara-perkara agama yang bermanfaat kita lakukan. Perkara-perkara dunia yang bermanfaat juga kita lakukan. Nah, semuanya itu untuk akhirat kita. Hadzalik. Jelaskan di sini. Naam. Fal umur nafi'ah fid din tarji'u ila amrayn. Ilmu nafi' wa amalun salih. Perkara agama yang bermanfaat itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Artinya kita bersemangat untuk melaksanakan perkara agama yang bermanfaat untuk kita, ialah bersemangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syariat, dan juga bersemangat untuk beramal saleh. Jadi mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi. Itu yang dimaksud dengan apa ini? Semangat dalam perkara-perkara agama yang bermanfaat. Belajar semangat, belajar ilmu syariat itu semangat, jangan loyo ya. Nah, cari ilmu agama itu harus semangat. Sampai kapan? Sampai mati baru selesai ya. Nah, juga semangat beramal soleh. Karena belajar ilmu agama itu enggak untuk wawasan semata ya akhi. Ya enggak. Ada yang memang sengaja menghadiri majelis-majelis ilmu itu ya. Semata-mata untuk tambah wawasan supaya enggak ketinggalan informasi gitu saja ya. Nah, informasi kekinian. Ya. Habis itu ya sudah diamalkan kan banyak ya. Nah, ada juga yang memang belajar ilmu syariat ini semata-mata untuk mencari keterkenalan atau pekerjaan ya. Nah, nggak diamalkan. Jadi dia tuh belajar ilmu syariat supaya jadi dosen syariah. Ya. Nah, supaya bergaji, tapi nggak diamalkan. Ngajar, tapi nggak diamalkan. Nah, Allahul musta'an. Kadalik. Ada yang belajar ilmu agama, tapi untuk menghancurkan kaum muslimin,
Siapa itu? Si orang-orang misionaris. Ya, orang misionaris. Masya Allah. Sekarang ini sedang gencar-gencarnya program misionaris. Khususnya di Gresik. Ya. Ini saya dapat surat dari seorang misionaris. Tidak menyebut namanya, tapi dia ngasih nomor HP. Di situ bukan surat apa itu enggak, tapi isinya risalah. Berarti dakwah. Ya. Di antaranya ya dia menggunakan kata-kata yang menarik gitu ya. Intan di penghujung Al-Qur'an. Apa penghujung Quran itu? Surat apa? An-Nas ya kan? Intan di penghujung Al-Quran. Masya Allah. Nah, dia menjelaskan tentang tafsir An-Nas. Judulnya tadi itu, Intan di penghujung Al-Quran. Jelaskan. Sebutkan surat An-Nas utuh dan terjemahannya. Nah, sebagaimana terjemahan Musa Depan. Ya, nah, teman-teman agama. Setelah itu baru dijelaskan ada tafsirnya. Tapi bukan tafsir yang dipakai atau tafsir Sa'di bukan atau Al-Qurtubi lah. Tafsirnya dia sendiri. Masya Allah, tafsirnya apa? Dalam surat An-Nas ini tidak disebutkan sama sekali lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak? Nah, ya apa enggak? Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Birabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, seperti itu. Nah, ini ada katanya itu, ada hikmahnya. Berarti yang dimaksud Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang tokoh yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan isi surat ini. Apa sih surat ini? Kul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan yang mengatur manusia, malikin nas, yang merajai manusia, ya, ilahin nas, yang biasa disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan apa ini? Setan yang suka bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa memberi waswas dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dalam surat ini kan diperintah kita untuk berlindung kepada seorang yang memiliki sifat itu, ngatur manusia, punya kekuasaan di manusia, yang biasa disembah manusia. Minta perlindungan kepada tokoh itu dari gangguan setan, bangsa jin dan manusia. Sementara dalam surat ini tidak disebutkan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali, berarti yang dimaksud bukan Allah, tapi seorang tokoh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh itu ialah Isa bin Maryam. Jadi kita diperintah untuk minta perlindungan kepada Nabi Isa bin Maryam, ya, dari gangguan setan, jin dan manusia. Karena Nabi Isa itu biasa ngurus orang,
punya kekuasaan di tengah-tengah masyarakat, dan juga biasa disembah oleh orang lain yang salah karena menyembah. Kenapa kok saya tulis harus Nabi Isa atau penyanyi Nabi Isa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan setiap bayi yang lahir yang diselamatkan oleh Allah dari gangguan setan itu cuma Nabi Isa saja. Gak nangis kalau lahir, gak ditusuk oleh setan. Yang lainnya tusuk, nangis kalau lahir itu, ya. Nah, hati Nabi Isa. Beda menyembah dengan minta perlindungan atau pertolongan kepada sesama muslim. Oh, gitu. Saya tidak mengajak Anda murtad dari Islam untuk menjadi agama Kristen, tidak. Tapi kami menyatakan yang benar, minta tolonglah kepada Nabi Isa bin Maryam. Gak usah menyembah Nabi Isa. Semoga Tuhan memberkati Anda. Belajar tafsir ini berarti orang. Tapi untuk merusak kaum muslimin. Nah, kalau orang Islam yang nggak ngerti apa-apa, oh iya benar ya. Berarti kita ini nggak usah menyembah Nabi Isa. Tapi kalau diganggu setan atau jin, minta perlindungannya kepada Nabi Isa, minta pertolongan kepada Nabi Isa, kan sama muslim. Nah, padahal meminta perlindungan dan pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikannya, maka termasuk bentuk penyembahan, termasuk kesyirikan, ya. Nah, kadzalika. Berarti kalau itu kaum muslimin melakukannya, mereka walaupun tidak mengatakan saya sekarang ganti agama Kristen, mereka sudah kafir dengan sendirinya. Musyrik dengan apa ini? Sendirinya tanpa mereka apa ini? Sadari. Allahul musta'an. Visionarisnya kayak gitu. Nah, ya, datang, banyak sekali, wah mustahil, ya, sekali suratnya. Aku ngerti alamat Ma'had Al-Bayyinah itu kepada pengurus Ma'had Al-Bayyinah, pos resmi. Waduh, siapa? Ya, kalau bukan misionaris siapa lagi? Nah, orang semacam itu ya bukan orang yang apa ini berilmu yang bermanfaat, nggak diamalkan juga untuk merusak. Nah, kadzalika. Jadi orang yang semangat dalam melaksanakan perkara agama yang bermanfaat ialah semangat dalam belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat dan mengamalkannya. Baik. Kemudian wa amal umur an-nafi'ah fi dunya fal abdu la budda lahu min talabi rizqi. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia, maka ketahuilah seorang hamba itu mesti membutuhkan mencari rezeki di dunia ini untuk makan. Nah, tadi itu yang saya sampaikan. Artinya bekerjalah dengan pekerjaan yang halal, yang bermanfaat untuk kehidupan Anda di dunia ini. Ya, nah, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, nah ada yang apa itu? Dagang, ya tijarah. Nah, ada yang ziraah. Pertanian, ada yang as-sinaah, industri, ya. Nah, kadzalika dan lain-lain. Yang penting yang bermanfaat. Apa-apa, halal. Semuanya halal. Silakan dilaksanakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kaum muslimin dan juga Anda. Silakan. Asalkan tadi itu, jangan nyenggol-nyenggol yang haram, ya. Nah, kadzalika. Dan jangan lupa juga semata-mata untuk menyambung umur kita, menyambung hidup kita maksudnya, menyambung maisha kita. Tidak sampai melalaikan urusan-urusan yang terpenting, jadi urusan-urusan agama yang bermanfaat tadi itu, ya. Nah,
Para ulama berbeda pendapat tentang pekerjaan apa yang paling afdal. Ada yang berpendapat yang afdal itu ialah az-ziraah, pertanian. Ada yang mengatakan tijarah, perdagangan. Nah, ada yang mengatakan yang afdal ialah industri. Karena saat ini sangat dibutuhkan. Gitu, ya. Nah, dalam hadis ini jelas, ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini menunjukkan dalil bahwa yang paling afdal ialah yang paling bisa dirasakan manfaatnya oleh orang yang melaksanakan itu. Nah, kalau memang dia dengan berdagang masa mendapat manfaatnya, ya afdal untuk dia dagang saja, karena kamu ahli mampu dagang, ya. Bisnis ini sukses macam-macam itu telaten itu aja, dia. Nah, karena Anda bisa mengambil manfaat dari dagangan Anda itu. Bagi yang pertanian, kok panen sukses, ya situ aja, geluti gitu ya. Nah, afdal baginya untuk bertani, karena dia ahlinya tani. Yang masuk yang industri, pabrik dan sebagainya, dia hanya itu yang diahli, yang dimampu, ya sudah laksanakannya bermanfaat untuknya tentang masalah itu. Kadalik. Masing-masing melaksanakan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Barakallahu fikum. Nah, wasta'in billah, tapi ingat, baik melaksanakan perkara